Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 9, saya sendiri Fadlia Rahma beserta rekan saya Tutik Khotijiyatun akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran Electronic Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutik Khotijiyatun. Saya dari Prodi PGMI semester 6. Nah, di sini kami akan membahas tentang apa itu pembelajaran elektronik atau biasa disebut dengan electronic learning. Pembelajaran electronic learning atau yang biasa disebut dengan e-learning dimulai pada tahun 1970-an dengan berbagai istilah seperti online learning, internet enabled learning, virtual learning, dan web-based learning. Kemudian, e-learning dapat diartikan sebagai suatu yang mencangkup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pengajaran dengan penggunaan teaching material berbasis web dan hypermedia, multimedia, email, dan blogs. E-learning juga dapat diartikan sebagai suatu konsep belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau komputer atau media peralatan elektronik lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran tanpa harus bertatap muka secara langsung. Ini contohnya seperti penggunaan laptop, kemudian gadget, HP, dan penggunaan alat elektronik lainnya dengan menggunakan aplikasi seperti saat ini, yaitu misalnya aplikasi Zoom, aplikasi Classroom, dan aplikasi Ruang Guru. Masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa digunakan dalam pembelajaran e-learning ini. Nah, itu tadi penyampaian materi dari saya terkait e-learning. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan saya, Saudari Fadliah Rahmah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Tutik Khotijiyatun sudah menyampaikan dan membahas materi mengenai pengertian pembelajaran electronic learning. Adapun untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana mendesain konsep pembelajaran electronic learning. Jadi, di dalam pembelajaran electronic learning atau di dalam mendesain konsep pembelajaran electronic learning, ada tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kesiapan faktor pendukung yang berupa alat, dana, dan pembuat kebijakan, sehingga dapat menentukan studi kelayakan pada penggunaan e-learning. Selain itu, hal yang perlu dianalisa adalah dukungan teknis yang berupa komputer dan jaringan internetnya, sumber daya manusia yang terampil dan dalam penggunaannya, unsur untung rugi penggunaan e-learning, dan sikap pengguna yang akan menjadi objek pembelajaran. Adapun tahapan yang kedua yaitu tahapan rancangan pembelajaran. Untuk merancang strategi electronic learning, terdapat hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, analisis isi pembelajaran. Yang kedua, analisis pembelajar. Yang ketiga, analisis
kompetensi yang akan dicapai. Yang keempat, analisis proses pembelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, penyusunan alat evaluasi. Adapun tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengembangan. Tahapan pengembangan dilakukan mengikuti perkembangan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia. Selain itu, pengembangan prototipe, materi pembelajaran, dan rancangan pembelajaran yang harus dilakukan secara terus-menerus. Baik, adapun tahapan yang keempat yaitu tahapan pelaksanaan. Prototipe yang telah siap untuk dapat diakses secara kontinu mendapat pengujian untuk mengetahui berbagai hambatan dan standar materi pembelajaran, sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran mandiri. Adapun tahapan yang terakhir yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dilakukan dengan cara penelitian terhadap objek pembelajaran, sehingga prototipe pembelajaran yang terakses dapat terkontrol sedemikian rupa untuk mengadakan pengembangan yang lebih lanjut. Baik, adapun selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat pembelajaran electronic learning. Teknologi pendukung e-learning dalam prakteknya, e-learning memerlukan bantuan teknologi. Karena itu disebut dengan istilah computer-based learning, yaitu pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer, dan computer assisted learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer. Teknologi pembelajaran terus berkembang, namun pada prinsipnya teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu teknologi based learning dan yang kedua yaitu teknologi based web learning. Nah, aplikasi ini sering dipakai pada pendidikan jarak jauh atau disebut dengan distance education. Dimaksudkan agar komunikasi antara murid dan guru, mahasiswa dengan dosen bisa terjadi dengan keunggulan teknologi electronic learning. Seperti yang sekarang ini kita pakai yaitu seperti aplikasi Zoom, Classroom, atau aplikasi yang lainnya. Di antara banyak fasilitas internet, menurut Ono W. Purbo, ada 5 aplikasi standar internet yang dapat dilakukan untuk keperluan pendidikan. Yang pertama yaitu email, yang kedua mailing list, yang ketiga newsgroup, yang keempat file transfer protocol, dan yang kelima yaitu World Wide Web atau disebut dengan WWW. Baik, jadi ada 3 faktor yang menjadi penghambat dan kendala di dalam pembelajaran electronic learning. Yang pertama yaitu faktor waktu pengembangan rancangan. Mengapa demikian? Faktor waktu pengembangan rancangan dan pengembangan web-based learning memerlukan waktu yang relatif lama. Hal ini terkait dengan rancangan website pembelajaran, rancangan modul atau bahan ajar, bahan latihan, dan bahan ujian. Faktor yang kedua yaitu faktor biaya. Faktor biaya menjadi salah satu permasalahan di dalam menggunakan teknologi electronic learning. Mengapa? Karena implementasi terkait dengan biaya akses internet secara bulanan. Biaya produksi awal yang relatif besar seperti pengadaan peralatan, yaitu komputer, jaringan telepon, peralatan jaringan lokal, dan lain sebagainya. Faktor biaya akan menjadi ringan jika sarana dan prasarana pendukung telah tersedia, sehingga fokus faktor biaya yang hanya terletak pada biaya akses internet dan biaya perancangan website. Adapun faktor yang ketiga yaitu faktor dari manusia sendiri. Faktor manusia, kualitas sumber daya manusia merupakan masalah klasik yang selalu menghantui, terutama di bidang teknologi informasi. Oke, baiklah, mungkin itu saja penyampaian dari kami berdua terkait pembelajaran electronic learning. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.